Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyampaikan kami di tempat ini. Biarlah dengan segenap hati Tuhan, kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau berhadirat dalam seluruh kehidupan kami di tengah-tengah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan seluruh beban kita. Kita mau mengatakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu
buat kita semua untuk berdoa secara pribadi pada Tuhan, mengucap syukur lagi pada Tuhan karena Dia sungguh baik, Dia sungguh teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semoga kita boleh sama-sama bangkit berdiri di depan Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua, Engkau yang akan membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan satu yang mengatakan
Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia? Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau yang mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Di saat Engkau datang, Engkau sudah mempersiapkan tempat yang terbaik yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi katakan, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, ya haleluya, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas. Sekali lagi katakan, mari kita sembah Tuhan. Kita sembah, oh, ya Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada,
Tuhan dirahmati Tuhan, kami akan setia menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk melawat seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, di saat kami pulang keluar dari tempat ini, kami boleh merasakan sukacita yang melimpah yang daripada Tuhan. Ada sebuah perbedaan di saat kami datang dan di saat kami keluar. Dan kami percaya Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini di dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Masih kuat kakinya untuk berdiri, amin. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian mengatakan haleluya.
Haleluya. Oh, sungguhlah Tuhan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Haleluya. Sudah berkeringatan? Masih tetap ingin memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita sambung pujian kita mengatakan Yesusku dahsyat, amin. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku katakan kepadamu, oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terkuasamu, oh yang terhebat terbesar bagiku.
Bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan pada kesempatan pagi hari ini ada jemaat Tuhan yang mau bersaksi menceritakan kasih Tuhan. Saya beri kesempatan satu orang saja yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Satu orang. Belum ada? Oke. Kita akan naikkan satu pujian mengatakan Yesus menungganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memegang seluruh kehidupan kami Tuhan.
Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Waktu kami menyanyikan pada hambanya, terima kasih Bapak, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, penguasa langit bumi dan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau akan terus memegang tangan kami, menuntun setiap langkah kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, nama-Mu akan dipermuliakan karena Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu di atas puji-pujian kami. Tetaplah berdiam dalam kehidupan kami, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa dan hidup kami tidak ada artinya. Kami perlu Tuhan sampai Engkau datang. Kami perlu firman-Mu untuk menerangi langkah dan menerangi pikiran dan semua tindakan kami. Karena itu Bapak, saat ini kami minta supaya Roh Kudus-Mu mengambil alih seluruh kehidupan kami, pikiran kami, telinga kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika Engkau berbicara melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar, kami bisa memahami dan mengerti, dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan iblis setan, apapun bentuknya, apapun tipu daya yang mencoba mengambil keuntungan atas keterbatasan atau atas kelemahan kami, apapun bentuknya, saat ini kami satukan hati dan iman kami. Di dalam nama Yesus kami tolak, gagalkan semua siasat dan rancangan iblis dalam nama Yesus. Dan kami percaya hanya Roh Kudus saja yang bekerja, yang akan membimbing kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita bisa kembali di sini. Itu adalah kemurahan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan waktu kita, karena pujian tadi mengatakan, sudahkah kita siap? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Dia akan membawa kita di tempat di mana Dia berada. Karena Dia berjanji, aku akan membawa engkau dimanapun aku berada. Di tempat di mana aku ada, aku mau di situ pelayan-pelayan atau umatmu berada. Amin. Hal ini harus tetap kita pegang teguh di dalam kehidupan kita, sehingga janji-janji Tuhan itu membuat kita tetap semangat. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun kondisi dan situasinya tidak sesuai
dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah, apapun yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan buka 2 ayat dari 2 pasal, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 36 dan Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara buka, persiapkan kedua ayat ini. Yohanes 3 ayat 36 dan Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama dengan suara nyaring dan telinga kita mendengar. Karena dengan mendengarkan firman, iman kita akan bertumbuh. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Kita lihat di sini aja lebih cepat. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, bagian tengah kata di dalam Yohanes 3 tadi, di situ dikatakan bagian C-nya akan saya baca. Dikatakan di sini dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dan Rasul Paulus mengatakan di Kisah Para Rasul ayat bagian B-nya saja, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dari kedua ayat ini, firman Tuhan mengatakan, siapa yang tidak taat, dia tidak akan mendapat kehidupan, tetapi murka Allah. Dan Rasul Paulus mencoba menerapkannya dalam hidupnya. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita tahu kenapa Rasul Paulus mengatakan ayat ini. Ketika itu ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak kesulitan yang mereka coba. Mereka dicoba, dihalangi untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka, ada banyak orang yang menghalangi mereka, ada banyak rintangan untuk mereka memperlihatkan iman mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka memutuskan bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan dari kedua ayat ini saya memberikan judul adalah taat, yang sama dengan artinya dengar lalu taat. Jadi taat itu sama dengan ketika dengar langsung dilakukan. Dengar dan lakukan. Dengar lalu lakukan. Itulah taat. Tapi kalau dibilang sudah didengar tapi ditunda, dan mungkin kemudian hari setelah dia menyadari bertahun-tahun baru dia taat, itu menunda, ya kan? Tapi di sini dikatakan taat itu sama dengan dengar lalu lakukan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus taat? Ya kan? Kenapa kita harus taat? Karena taat itu adalah salah satu sifat, atau bukan bisa dikatakan adalah sifat. Sifat seseorang yang mengasihi Tuhan pasti taat. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Kenapa kita harus taat? Karena taat itu adalah sifat seorang yang mengasihi Tuhan. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, pasti dia taat. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu
menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi salah satu tanda seseorang mengasihi Tuhan, dia menuruti perintah Allah, dia taat kepada Allah. Jadi tidak bisa kita katakan saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak belajar melakukan apa yang dia mau. Apa yang dia mau? Apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan, walaupun dia adalah anak Allah, Allah itu sendiri yang menjelma sebagai manusia di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia taat sampai mati. Taat sampai mati, mengorbankan seluruh apa yang dia mau. Jadi dia datang ke dunia ini adalah ketaatannya. Jadi itulah yang kita teladani daripada Yesus. Kenapa kita harus taat? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pastinya kita menuruti perintahnya. Siapa yang jadi teladannya? Teladannya kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak hanya perintah, tidak hanya kata-kata, tapi ketika dia mengatakan, dia sendiri sudah memberi teladan. Amin. Dia merendahkan diri, bahkan dia katakan di dalam Matius, di dalam Injil, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus taat. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Juga seperti yang dikatakan Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 dan juga 21 sampai 24 dan 31. Ada 6 ayat. Saya akan baca Yohanes 14 ayat ayat 15 sampai 16. Ya, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh ikuti. Lihat di dalam Alkitab atau di HP atau langsung di sini, tidak apa-apa. Sama-sama kita fokuskan diri. Di sini dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam 1 Yohanes tadi dikatakan di situ, melakukan perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa dia katakan tidak berat? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, maka untuk menuruti perintah Allah itu ada hal yang berat. Tetapi dengan ayat ini, dengan janji Tuhan di ayat 21 ini dikatakan, barang siapa, ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah yang membuat kita, ketika kita ingin melakukan perintah Tuhan, tidak lagi berat. Karena apa? Yang melakukannya, yang membantu kita mengerjakannya adalah Roh Penolong, Roh Kudus yang Tuhan kirim menyertai kita sampai Dia datang kedua kalinya. Itulah sebabnya dikatakan melakukan perintah Tuhan itu, karena perintah Tuhan itu tidak berat. Berat jika kita mengandalkan kekuatan kita. Daging kita tidak akan pernah mampu melakukan kebenaran firman, perintah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, dibuat tinggal di dalam kita, menyertai kita, dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang mengasihi Tuhan, akan diberikan seorang penolong menyertai dia untuk melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya melakukan perintah Tuhan bagi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang disertai dengan Roh Kudus, tidak lagi berat. Karena itu akan menjadi gaya hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu kemauan atau sesuatu yang kita perbuat dengan hal yang benar, itu Tuhan yang memberikannya.
Dan di dalam ayat 23 dikatakan di sini, ayat 21 dari Yohanes 14. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Aku dikatakan di sini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, jika itu kita lakukan, kadangkala apa yang diperintahkan Tuhan itu kadangkala tidak bisa diterima oleh logika. Tapi jika kita berpegang dan kita melakukannya, berusaha, kita tahu kita selalu jatuh bangun. Tapi kalau di dalam hati kita terus ada kemauan dan mau terus belajar melakukannya, maka Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menopang kita untuk menghidupi setiap firman yang kita tahu. Amin. Dan di dalam ayat 23 bagian B-nya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus akan datang kepada dia, kepada kita yang terus belajar melakukan firman Tuhan dan tinggal di dalam dia, tinggal di dalam kita. Jika Tuhan tinggal dalam hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas langit bumi, Tuhan yang menjadikan seluruh organ tubuh kita dari rambut sampai ke ujung kaki, Dia yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada, Dia yang menenun hidup kita di kandungan ibu kita masing-masing, Dia yang mengenal kita sebelum kita lahir. Jika Dia tinggal dalam hidup kita, apakah kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera? Hanya dengan damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam hidup kita, maka di lembah curam pun akan kita bisa melewatinya. Amin. Jangan sampai seperti lagu yang mengatakan, ke lembah curamku turut mencari damai, ke mana lagi? Ke gunung tinggi kudaki-daki, kemanapun kita tidak akan pernah menemukan damai. Tetapi damai kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus bisa tinggal di dalam hidup kita, tinggal selamanya dalam hidup kita jika kita berpegang pada firman-Nya dan jika kita melakukan perintah. Dan Tuhan sendiri bilang, perintahku itu tidak berat. Kenapa Dia bilang? Karena Dia tahu Dia telah memberikan kekuatan melalui penolong Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Siapa yang percaya telah dipenuhi Roh Kudus? Saya percaya kita semua. Kita percaya bahwa Roh Allah ada dalam hidup kita. Nah, jika Roh Allah ada dalam hidup kita, tentunya kita mampu melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa saja? Kita pasti tahu, ya kan? Apa sih perintah Tuhan? Kalau di Keluaran apa dikatakan? Di situ ada 10 perintah dan 2 perintah di Perjanjian Baru. Apa itu? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa di sini yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Siapa? Kita pasti mengasihi diri sendiri. Jika kita tahu mengasihi diri kita sendiri, maka kita pun bisa mengasihi orang lain. Kenapa kadangkala orang tidak bisa menerima kekurangan atau menerima orang lain? Karena dia sendiri tidak bisa menerima kelemahannya sendiri. Sehingga di dalam ilmu pelepasan di situ dikatakan
ampuni dulu dirimu, ya kan? Terima dulu dirimu sendiri, kenal dulu dirimu, kasihi dulu dirimu, sehingga ketika kita sudah kenal diri kita, kita tahu kemampuan kita, kita mengasihi diri kita, maka kita pun akan tahu. Contohnya seperti ini. Jika ada orang yang sakit, jangan contohnya ada teman saya, hari Seninnya meninggal papanya, ya kan? Terus hari Rabunya anaknya, dan seminggu kemudian omnya dan jadi sekaligus 4. Omnya itu, mertuanya, nah itu meninggal, ya kan? Nah, coba kalau kita membuat posisi kita di orang itu, di teman saya itu, seperti apa perasaan kita? Tapi kalau kita belum lihat diri kita, belum tahu, belum mengasihi diri kita, maka kita akan berkata, nah, dia kurang jaga-jaga sih, dia keluyuran sih, dia gini-gini sih. Tapi kalau kita berada di posisinya dia, bagaimana perasaan kita? Itu maksudnya kita harus tahu dulu diri kita, mengasihi diri kita supaya kita tahu mengasihi orang. Karena di sini kata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang kalau diri kita sendiri, kelemahan kita aja kita nggak bisa terima, sehingga seringkali kita tutup-tutupi dan suatu saat meledak. Itu sebabnya dikatakan keterbukaan dan pengakuan kepada Bapa dan hidup apa adanya kita, maka kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kemana, dimanapun kita tidak akan pernah takut. Orang yang takut dan gelisah itu kadang-kala karena ada sesuatu yang disembunyikan, ya kan? Waduh, nanti kalau aku bisa itu takut gini, takut itu ya. Tapi kalau kita memang ini apa adanya kita, di dalam dan di luar sana, kemanapun, dimanapun, kapanpun, kita akan tetap apa adanya kita. Nah, tapi di sini kita tidak bahas tentang itu, tetapi dikatakan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dengan apa kita mengasihi Tuhan? Dengan apa tadi katakan? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Apa maksudnya itu? Mengasihi Dia seperti dikatakan Ulangan. Kita lihat di dalam Ulangan. Ulangan 6 ayat 5 sampai 6. Ulangan 6 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ada 3. Memperhatikan, berpegang teguh, dan melakukan perintah Tuhan. Di sini dikatakan arti mengasihi Dia dengan segenap kekuatan, segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan. Artinya mengasihi Dia di setiap waktu, di setiap tempat, pagi, siang, malam, dan kapanpun, dimanapun. Bagaimana kita mempraktekannya? Kan dikatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Artinya mengasihi Dia di setiap waktu, di setiap saat, baik itu pagi, siang, malam, kapanpun, dimanapun, kita mengasihi Dia. Dengan cara dikatakan Ulangan 6 bagi ayat 7 dan 9-nya, ayat 7 dan 9-nya kita terus baca. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang.
ya kan? Saya sedang belajar mempraktekannya hari ini karena ada banyak anak-anak Tuhan saat ini tidak berani menunjukkan dirinya sebagai anak Tuhan, ya kan? Berapa man, ya kan? Saya punya pengalaman di paman jual nanas sebelum masuk pasar Semangat Dalam, ya kan? Mereka biasa ada dua bapak di situ, bapak penjualnya dan bapak tua satu menjual keladi dan kangkung. Nah, terus paman berapa nanasnya? Segini. Itu tanaman dari kebun sendiri? Enggak. Oh, puji Tuhan ya Pak, saya akan berdoa supaya jualannya laris manis. Jawabannya pasti apa? Amin. Ya kan? Jadi artinya dengan hal-hal sederhana kita telah memperkatakannya berulang-ulang kali. Dan saya mulai belajar, terserah mereka terima atau tidak. Dan ada juga satu langganan saya, kalau saya lewat, biarpun saya nggak membeli apa-apa, saya pasti stop di situ sementara. Gimana kabarnya Bu? Lancar? Semoga laris terus ya, Tuhan berkati ya Bu. Ya kan dia bilang, oh iya amin, terima kasih Bu. Nggak belanja Kak? Masih ada bawang dan karena dia jual bawang, gula dan segala macam. Masih ada, aku cuma cari kangkung. Oh, kan? Jadi ada sesuatu hal rohani di dalamnya. Jangan sampai justru kita mengatakan alhamdulillah ya Pak, kayak kita mau jadi seperti mereka. Harusnya kita harus tunjukkan siapa kita, mau diterima atau tidak. Karena firman Tuhan mengatakan berulang-ulang. Bagaimana mempraktekannya, mengajarkan berulang-ulang adalah memperkatakan, kita masukkan hal rohani, kata-kata yang membangun di dalamnya. Setiap kita berbicara, setiap kita berkata-kata, kita belajar melakukannya. Bagaimana dikatakan di sini? Yang dikatakan tadi sebagai tanda di tangan. Sebagai tanda di tangan artinya biasa di tangan itu ada jam tangan. Jam tangan buat apa? Yaitu untuk mengingatkan kita waktu. Misalnya kalau kita ke pasar, wah aku belum masak, udah jam berapa, ya kan gitu. Dan Tuhan mengatakan di sini tadi jelas ya di dalam ayat ini dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini memang ditujukan kepada anak-anakmu, tetapi dan membicarakannya apabila engkau duduk. Nah, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Nah, di dalam perjalanan di setiap waktu, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, kapan saja, di mana saja, kita belajar berulang-ulang memperkatakan firman Tuhan sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Dan yang kedelapan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Mengikatkannya apa yang sering kita ikatkan di tangan? Jam tangan atau gelang? Tandanya ada apa? Supaya kita mengingat bahwa kita anak Tuhan dimanapun kita. Dan kita juga harus menyadarkan kita supaya kita sadar bahwa kita di dunia ini punya waktu. Tidak selamanya kita ada di sini. Kita punya waktu di bumi ini. Dan kita tidak tahu berapa waktu, berapa lama kita ada di sini. Tapi yang jelas Tuhan mau kita selalu ingat bahwa kita punya waktu di dunia ini. Dan kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, di dahi kita. Dulu saya pernah baca, ada seorang memberikan saya buku. Dan di buku itu dikatakan dulu orang percaya mereka sengaja membuat kayu bentuk kotak, terus mereka tulis di situ Taurat, ya, mereka tulis di Taurat, terus mereka bikin tali dan mereka ikat, memang bujur-bujur ikat di dahinya. Tujuan mereka apa? Supaya ketika mereka pergi, supaya kalau ada orang bertemu, mereka bisa baca. Mereka bisa baca dan mereka bisa tahu itu Taurat Tuhan. Nah, sekarang kita tidak seperti itu. Tapi artinya apapun yang kita pikirkan adalah hal-hal yang manis seperti yang diajarkan Rasul Paulus di dalam itu. Pikirkanlah ya yang manis yang sedap didengar. Berarti pikiran kita, apapun yang kita perkatakan ada mengandung hal rohani di dalamnya. Ada firman di dalamnya. Karena apa yang kita pikirkan kadang-kala itu yang terucap di dalam mulut. Benar apa enggak? Jadi kalau pikiran kita dipenuhi
Dan haruslah dikatakan dan yang berikutnya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau hal ini di perjanjian lama mereka benar-benar menuliskannya di pintu rumah mereka. Dan sampai saat ini waktu kami pergi ke Banjarbaru, ada satu rumah yang menuliskan ayat firman Tuhan di pintu rumahnya bagian luar. Jadi siapapun yang lewat tahu kalau itu adalah anak Tuhan. Ditulis di situ yang keluaran dikatakan berkatilah Tuhan ke rumah ini, itu kan ada ya ayat itu di dalam keluaran. Dia tulis di pintu rumahnya. Waktu itu saya waktu baca itu wah, luar biasa orang ini. Dia tunjukkan, dia tidak malu mengakui Tuhan. Ya kan? Dia tulis di, dan siapapun yang lewat dia tahu dan pasti baca itu. Dan setiap orang membaca pasti dia ingin memberkati rumahnya. Karena perkataan firman yang dia tulis itu, berkatilah rumah hambamu ini, apakah gitu kan di dalam keluaran situ. Jadi setiap orang membacanya kan, berkatilah rumah ini. Hikmat yang daripada Tuhan. Tapi kadang-kala kita malu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku akan malu juga mengakuinya. Ada ya, masih ingat ayat itu ya. Jadi mari kita seperti diri kita sendiri aja. Kita tidak akan pernah kok bisa diterima dari dunia. Udah firman Tuhan mengatakan, kamu tidak akan diterima oleh dunia karena kamu tidak berasal dari dunia. Firman Tuhan mengatakan, aku memang tidak diterima oleh dunia karena aku tidak berasal dari dunia. Kata firman karena Yesus. Dan kita juga ditempatkan seperti domba di telinga segala. Kita memang ada banyak tantangan, ada banyak salah. Dan kita pun tidak akan pernah diterima sebagai umat Tuhan. Karena tempat kita bukan dukungan dan tempat kita bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Jadi mari kita dengan hal-hal sederhana saja. Jangan terlalu kita berpikir tinggi sekali supaya kita tidak takut. Tapi percaya dirilah sebagai umat Tuhan. Mari kita terbuka dan belajar menunjukkan diri kita. Tapi kalau kelakuan kita tidak benar dan kita berkata-kata tentang firman Tuhan, maka itu akan menjadi batu sandungan. Katanya anak Tuhan kayak gitu, aku tidak mau jadi anak Tuhan kalau dia seperti itu. Tetapi jika kita berani memperkatakan firman Tuhan, maka hidup kita pun selaras dengan perkataan supaya benar-benar menjadi berkat. Jadi jelas di sini dikatakan, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya kehidupan keluarga kita langsung tulis pun huruf dia langsung seperti yang firman itu juga adalah hikmat dan memberitakan firman Tuhan di depan pintu kita, enggak usah malu. Dan juga dikatakan, tapi itu juga kalau kita bisa artikan juga seisi rumah kita, hidup kita, kepala rumah tangga dan tubuh kepala rumah tangga itu siapa sih? Istri, anak-anak, keluarga besar di rumah itu harus sesuai dengan firman, belajar dan terus mengingatkan diri kita bahwa Roh Tuhan lah yang memampukan saya. Saya tidak mampu, tapi kalau saya berserah kepada Roh Kudus akan memimpin. Jadi Bapak Ibu Saudara, memperkatakan berulang-ulang ada hal rohani di setiap kita berbicara. Amin. Kita sisipkan firman Tuhan di setiap perkataan kita. Di tangan mengingatkan kita bahwa kita punya waktu di sini. Tidak selamanya kita punya waktu di bumi ini. Jadi apapun yang kita harus bisa lakukan saja tanpa menunda. Kita selalu mengingat bahwa kita anak Tuhan dan kita harus memberitakan firman Tuhan. Itulah buktinya kalau kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan gini, barang siapa berkata mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia wajib melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan adalah memberitakan firman, ya kan? Ke desa-desa, ke kota-kota, kemana aja dia memberitakan firman, yaitu menolong, menghibur, mengangkat yang terpuruk, bukan malah menenggelamkan orang yang terpuruk. Sudah terpuruk, sudah jauh daripada Tuhan, malah dengan kata-kata kita malah membuat dia tambah jauh. Tidak. Tetapi Tuhan, ketika ada perempuan yang terpuruk, yang sudah mau mati, dilempari, dihakimi orang, tapi Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Dia duduk tenang dan dia
membangkitkan semangat perempuan itu kembali dan dia bertobat. Itulah yang kita akan teladani dan contoh daripada Tuhan. Orang bisa juga jatuh, tetapi jangan sampai karena kita tahu dia jatuh malah tambah kita ditekan, tambah dia tambah gak kelihatan. Tetapi mari kita dengan hikmat Tuhan untuk membuat dia seperti perempuan yang berzina yang tidak berguna, sampah masyarakat kalau kata kasarnya kan. Tapi Yesus, apa yang diajarkan Yesus? Membuat dia bertobat dengan apa? Dengan menerima dia dan memperkatakan firman Tuhan. Kita tidak tahu firman Tuhan, setiap firman yang kita perkatakan tidak akan pernah berlalu begitu saja. Karena itu jangan pernah berhenti memperkatakan firman Tuhan. Amin. Dan juga dikatakan di sini, apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan perintah Tuhan? Yang kita lakukan seperti yang dikatakan Yohanes 9 tadi, kita akan diberi roh penolong, ya kan? Kita akan diberikan kekuatan. Saya akan baca dengan cepat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6, bukan Yohanes, Yosua. Mari kita baca. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Apa yang kita dapat kalau kita melakukan perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu adalah salah satu memberitakan firman Tuhan, ya kan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bertindak dengan hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Berarti memperbincangkan, memperkatakan firman Tuhan perlu juga hikmah. Dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Jika kita terus berada berpegang terus di dalam firman, maka kemanapun kita pergi, katanya, engkau akan beruntung. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangankah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Mari kita bangun diri kita sendiri dari perkataan-perkataan yang mengandung rohani, yang mengandung firman hari-hari ini. Terus dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan, menaruh firman sebagai tanda di dahi, ya kan? Menaruhnya sebagai tanda di dahi. Jadi dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dan apa yang kita pikirkan, kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman, maka tindakan kita pun akan selalu benar karena kita berhati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah, jadi kita tidak rugi jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ada juga seseorang yang ada di WA, saya bilang hanya ada karena ada statusnya lucu. Tapi saya bilang hehehe lucu, cukup membuat tertawa. Saya akan terus berdoa buat Bapak supaya apa yang Bapak usahakan lancar dan berkat Tuhan pun turun atas Bapak dan usaha tentang fotografiannya laris manis. Tuhan memberkati. Jawabannya apa? Amin, amin. Terima kasih Bunda. Nah berarti walaupun dia tahu kita lain iman, tapi jika perkataan kita memberkatinya pasti amin, amin. Berarti ketika kita mengatakan Tuhan memberkati, amin. Berarti iman apa yang kita katakan Tuhan memberkati itu, maka Tuhan pun akan dengar itu. Jika kita dengan tulus mengatakannya, orang itu diberkati, mungkin diberkati dengan hati yang lembut, sehingga ketika nanti ada firman Tuhan yang dia dengar, firman itu bertumbuh dan suatu saat dia berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Dari hal-hal yang sederhana, dikatakan perkatakan siang dan malam, kemanapun engkau pergi, renungkan siang dan malam firman Tuhan. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Jika kita mengasihi Tuhan, kita taat. Taat adalah mendengar dan melakukan. Itulah artinya taat yang sesungguhnya.
Di dalam Yohanes 2, mari kita sama-sama bangkit berdiri sebagai ayat-ayat terakhir. Yohanes 2, kita akan baca ayat ini sama-sama. Yosua tadi, Yosua 1 ayat yang 8 dan 9. Supaya ini menjadi perenungan kita ketika kita pulang dari sini. Amin. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, jika Taurat Tuhan, firman Tuhan tetap ada di dalam pikiran kita, di dalam mulut kita, di dalam tindakan kita, maka apapun yang kita lakukan, kita akan beruntung, dan setiap langkah kita pun akan berhasil. Jadi salah satu, jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, wajib melakukan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Mengasihi. Dia rendah hati, lemah lembut, bijaksana, dan membangun orang-orang yang terpuruk. Ada banyak yang sakit hati dengan perkataan-perkataan salah satu dengan yang lain. Tetapi saat ini Tuhan mengajarkan kita supaya setiap perkataan kita membangun dan membangkitkan semangat orang datang kepada Tuhan dan berkata, puji Tuhan, Tuhan baik dan merasa diterima. Karena kita tidak ada yang sempurna satu dengan yang lain, kita punya kelebihan dan kita punya kelemahan juga masing-masing. Dan Tuhan menginginkan kasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kita juga mengasihi diri kita supaya kita juga bisa mengasihi orang lain. Amin. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, Tuhan Kaulah pengharapanku.
Karena jika kita terlambat, maka penyesalan itu tidak ada artinya. Anggap saja bahwa hari ini atau besok kita tidak ada, supaya kita mengerjakan semaksimal mungkin apa yang harus kita kerjakan hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, entah itu orang tua, entah itu anak, entah teman, sahabat dekat. Kita pernah ingin melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba tidak ada lagi. Karena kita menunda, karena kita pernah menunda. Tapi saat ini Tuhan tidak mau kita menunda apapun. Jika Dia berbicara saat ini, lakukan saat ini. Kapanpun Dia berbicara, Dia ingin kita melakukannya, supaya tidak ada penyesalan, supaya kita tetap hidup dalam damai sejahtera-Nya. Karena Tuhan tidak mau kita hidup dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran itu karena ada sesuatu yang kita sesali, yang belum sempat kita lakukan. Tapi saat ini lakukan apa yang kita bisa lakukan. tantangan yang kita hadapi. Apakah kita mau taat akan kebenaran firman Tuhan? Kita percaya Roh Kudus akan menolong kita dan akan memampukan kita sekalian agar setiap hari benar-benar kita dapat melaksanakan setiap kebenaran firman. Kita taat akan firman Tuhan dan kita menyadari bahwa firman ini akan diteguhkan di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa di surga.
setiap pribadi kami yang ada di depan hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami tetap melaksanakan kebenaran firman-Mu. Kami menghormati Engkau Tuhan, kami taat kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Roh Kudus menyertai kami dan memberikan kami kekuatan dan kemampuan, supaya dalam setiap hari Tuhan kami benar-benar dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Kami percaya Roh Kudus akan membawa kami untuk masuk di dalam setiap rencana Tuhan yang indah atas hidup kami sekalian. Dan kami percaya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, saat kami bertindak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong dan memberkati kami sekalian. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tolong kami masing-masing, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, di pagi hari ini kami yang menikmati akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami supaya benar-benar kami boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, kami tahu dengan pasti Tuhan Roh Kudus akan menolong supaya benar-benar kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang terus melimpah bagi kami sekalian di pagi hari ini. Jika setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak seorang pun pulang tanpa berkat Allah, tapi semua sungguh-sungguh bisa menikmati anugerah pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat dan syukur bagi Bapa di surga dan bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau menyertai dia, memberkati pribadinya, memberkati keluarganya, memberkati apa yang dia kerjakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami semua Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, yang berdiri di hadapan hadirat Tuhan di pagi hari ini, kami akan pulang dengan berkat daripada-Mu Bapa. Haleluya. Segala kemuliaan dan hormat syukur bagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu kita saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Untuk warta Peniel, kegiatan sepekan yang akan datang yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk hari Kamis jam 4:30 sore ada ibadah kaum wanita secara langsung ada di gereja. Dan hari Kamis jam 7:30 malam ada latihan tim pemuji dan pemusik untuk mempersiapkan pelayanan di hari minggunya. Dan hari Jumat jam 7 malam ada ibadah pemuda dan remaja secara langsung, tempatnya ada di gereja. Dan untuk hari Sabtu jam 7 malam ada doa malam, sementara masih di rumah masing-masing ya, secara dipimpin oleh kepala keluarga yang ada di rumah. Dan untuk hari Minggu jam 7:45 ada ibadah umum atau ibadah raya yang hanya diadakan satu kali sementara ini. Dan untuk ibadah anak-anak ya, untuk minggu pertama, kedua, dan ketiga, kecuali minggu terakhir, keempat atau kelima, di mana minggu terakhir itu baru ada ya kegiatannya mungkin berbentuk video atau virtual yang ada yang akan di-share oleh guru-guru yang bertugas. Dan
Kalau tidak, jadi pada anak sekolah minggu bisa menyesuaikan harinya ya, waktunya maaf, karena untuk biasa kan di-share hanya bahan aja kalau minggu pertama atau kedua dan ketiga. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan waktu dari keluarga masing-masing. Dan perlu saya sampaikan juga atas nama Komisi Anak, dan saya sosialisasikan ya, bahwa untuk ibadah anak-anak yang kita bicarakan di dalam rapat Komisi Anak yang ada, maka diambil satu kesepakatan untuk ibadah anak-anak ya, khususnya tunas remaja, sudah disepakati dari bulan yang kemarin, maka untuk minggu depan ini dilaksanakan secara offline atau secara langsung di gereja, yaitu dengan ibadah dimulai karena ada pertimbangan ya, yaitu jam 10 kurang 15 menit setelah ibadah umum, karena ibadah umum selesainya sampai jam setengah 10. Jadi ada 15 menit, mungkin kan biasa habis selesai pelayanan dan ada doa ya kan. Jadi dihimbau diharap supaya untuk kerjasamanya ya, untuk tim pelayan Tuhan yang ada, supaya diperhatikan jam yang ada, karena ibadah kita dimulai jam 45 menit dan berakhir jam setengah 10 ya, dan jam 10 kurang 15 menit itu sudah masuk di ibadah tunas remaja. Dan akhirnya dari rapat yang kemarin juga Komisi Anak memutuskan untuk bagaimana ibadah anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi dengan kesepakatan juga kita akan adakan secara offline ya, karena kondisi sekarang juga sekolah-sekolah yang sudah bisa dilaksanakan ya, baik SD, TK, SMP, SMA sudah diusahakan meskipun dalam suasana pandemi, dan tentunya untuk hari Senin besok ya, maka Komisi Anak akan memberikan satu data atau yang dibilang angket mungkin seperti itu bagi orang tua anak-anak sekolah minggu, dan terus terang kita atas nama komisi minta izin kalau hal itu diizinkan oleh orang tua dari anak-anak sekolah minggu bisa ibadah offline. Nah, ibadahnya diadakan sebulan sekali untuk uji coba ya. Jadi diadakan 1 bulan sekali, dimulai di bulan November, yaitu minggu kedua. Jadi nanti minggu kedua di bulan November itu ibadah anak-anak bisa dilaksanakan secara offline, baik sekolah minggu maupun tunas remaja, jadi gabung jadi satu. Karena dengan pertimbangan apa? Ada kalanya masalahnya ada orang tua yang tetap mengantar, orang tua yang menunggu juga setelah ibadah itu. Nah, itu bagian-bagian yang kita bahas waktu di rapat. Nah, terus bagaimana kalau orang tua tidak setuju dalam anak-anak untuk mengikuti ibadah offline? Maka guru sepakat ya, kalau diizinkan secara offline, maka guru berhak yang bertugas untuk membuat satu ya ringkasan firman yang disampaikan itu dengan satu lagu dan bisa di-share di grup ibadah anak sekolah minggu ya kan. Jadi karena kita berpikir ke sana ini karena pelayanan, maka karena ada satu pertanyaan, bagaimana kalau anak itu sakit juga, ya kan? Nah, kalau misalnya anak-anak bukan, ya misalnya ada beberapa anak yang sakit, misalnya flu atau batuk ya, diharapkan jangan datang ya untuk ibadah tersebut. Ya, bisa mengikuti secara online dalam pengertiannya ya tadi, dengan satu pujian yang di-share ya, mungkin lewat YouTube lagunya dan ringkasan dari firman Tuhan pada hari itu. Nah, itu solusinya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau secara offline dan karena ada kerumunan dari orang tua, ya kan? Maka diambil satu kebijaksanaan juga untuk ibadah nanti sekolah minggu, ya. Kelas kecil ada di tempat seperti ibadah-ibadah sebelum pandemi tetap ada di belakang podium, dan untuk kelas besar maka ada di sana. Nah, bagaimana orang tua yang menunggu? Maka orang tua diharap supaya menunggu di kursi bagian deretan sini, ya. Tetap prokesnya dilaksanakan, ya kan? Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan juga pakai masker tentunya. Nah, anak-anak diwajibkan pakai masker, ya. Nah, alangkah baiknya ya kalau punya masker, kalau medis terlalu di langkah 2 ngap-ngap ya,
Jadi mungkin kayak ini N94 ya bisa dipakaikan, atau mungkin N95 itu bisa kayak punya Bapak Andri ya, Bapak Budi itu N95 ya maskernya. Nah, mungkin hal itu kita sama-sama menjaga, tetapi tetap keputusan masih ada di dalam tangan orang tua, ya kan? Maka Senin ini akan diadakan pendataan bagaimana orang tua yang setuju dan tidak setuju. Nah, terus tadi saya katakan jam berapa? Pertanyaan itu jam berapa ibadah itu dimulai? Ibadah itu dimulai jam 10 kurang 15 menit. Karena dengan pertimbangan tadi ya, jadi mohon pengertiannya juga dan mohon maaf untuk pelayan-pelayan Tuhan di ibadah umum ya, supaya waktu ini diperhatikan juga. Karena apa? Jam setengah 10 harus sudah selesai dan ada doa, tentunya masih ada jeda 15 ya, karena ini dengan pertimbangan juga karena ngos-ngosan kalau sudah tugas ada di ujian juga atau apa ya, tapi kita usahakan nanti untuk WL untuk pengkhotbah kalau hari itu bisa mungkin digantikan dalam arti ibadah anak ya, bisa mungkin nggak diisi jadwalnya, mungkin digantikan hari lain. Nah, pertimbangannya seperti itu karena waktu juga yang ada supaya boleh bekerja sama semuanya tentunya ya, baik tim pelayanan Tuhan maupun para Bapak Ibu serta saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, dan besok kalau ada data supaya Bapak Ibu segera diisi supaya cepat dikembalikan ya, karena ada satu nanti pembahasan atau pertimbangan dari komisi anak yang ada ya. Jadi kalau ada saran silakan masukkan sarannya yang ada. Puji nama Tuhan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Jangan lupa tetap kita melakukan prokes ya, tetap sehat kita semuanya, dan kita bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya undang kita semua boleh sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih serta-Mu yang Ku alami kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kasih dan karunia Allah menyertai kita sekalian, untuk kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing, dan kita melakukan setiap aktivitas kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir pada ini. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang sudah berlaku atas hidup kami sekalian. Dan kami percaya kami akan melangkah sepanjang minggu ini bersama dengan Engkau Tuhan.
Kami akan melangkah bersama dengan Engkau untuk menikmati perkara-perkara Allah yang besar di dalam hidup kami sekalian. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran buat Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang dikasihi, kita pulang bersama. Dan bagi Anda yang di rumah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turunlah atasmu. Bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang berlimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati dengan yakin kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati. Yesus ku dahsyat.